Pemirsa, tarik-menarik kekuatan politik dalam menyusun kabinet kian kencang. PDI Perjuangan misalnya disebut-sebut ingin memasukkan sejumlah nama calon menteri, baik kader partai maupun dari kalangan profesional. Wakil Presiden Yusuf Kala juga mengusulkan sejumlah nama. Sementara Presiden Joko Widodo juga mempunyai pilihan untuk mengisi posisi strategis dalam kabinetnya. Publik atau masyarakat tentunya berharap catatan dari KPK dan PPATK bisa menjadi masukan yang penting bagi kepala negara untuk mewujudkan kabinet yang bersih. Kami akan menghadirkan perbincangan bertajuk Kabinet Jokowi Harus Bersih. Narasumber kami adalah Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basara dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, kandidat PhD. Ini yang penting. Ada doktor, ada PhD. Wah, ini kalau sudah kelas berat yang ada di sini, temanya pasti seberat kabinet yang belum juga diumumkan. Kenapa belum juga diumumkan? Apa beratnya? Begini, Bung Doni, sebelum saya jawab pertanyaan kenapa belum diumumkan, saya ingin menjelaskan dulu dasar hukumnya. Sebagai kandidat doktor hukum, saya akan menjelaskan dulu dasar hukumnya. Klarifikasi. Pertama, dasar hukum pembentukan kabinet itu adalah Undang-Undang Kementerian Negara. Di dalam Undang-Undang Kementerian Negara diatur bahwa Presiden punya masa waktu 14 hari kerja sejak beliau disumpah untuk menyusun dan mengumumkan kabinetnya. Jadi kalau Presiden dilantik tanggal 20 Oktober kemarin, maka beliau punya waktu sampai tanggal 4 November yang akan datang. Itulah yang disebut hak prerogatif Presiden, gitu kan. Kemudian yang kedua, dalam tradisi pengumuman kabinet di Indonesia sejak zaman Pak Harto, kemudian zaman Ibu Megawati, Gus Dur, kemudian Pak Habibie, itu ada variasi waktu. Pak Harto rata-rata setelah beliau dilantik mengumumkan kabinet itu 1 minggu. Kemudian Ibu Mega 14 hari. Kemudian Presiden Gus Dur 5 hari kerja. Yang satu hari itu hanya Pak Habibie dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi sebetulnya kalau dihitung sampai dengan hari ini sejak tanggal 20, sekarang ini tanggal 23, sebetulnya baru 3 hari dari waktu 14 hari yang disediakan undang-undang untuk Pak Jokowi mengumumkan kabinetnya. Sehingga oleh karena itu menurut hemat saya terlalu berlebihan kalau dikatakan Pak Jokowi terlambat mengumumkan Bukan kabinetnya. terlambat, tapi kenapa katanya mau diumumkan kemarin kok nggak jadi? Nah, gitu loh. kalau itu kaitannya bersifat kasuistis. Kasuistis yang saya maksud adalah kita harus akui bahwa banyak fenomena baru dalam konvensi ketatanegaraan kita dalam Pilpres ini. Kemarin ada konvensi ketatanegaraan pelantikan sertija presiden. Itu tidak diatur dalam norma hukum kita. Nah, kali ini juga ada satu inisiatif ketatanegaraan yang diambil oleh Presiden Jokowi. Sebelum beliau mengumumkan kabinetnya, beliau serahkan dulu nama-nama calon menterinya itu kepada KPK untuk dikonfirmasi. Tidak diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara ataupun undang-undang yang lain. Tetapi karena beliau punya komitmen untuk betul-betul menciptakan pemerintahan yang bersih, yang kredibel, yang menteri-menterinya tidak tersangkut masalah atau berpotensi punya masalah, beliau konfirmasi dulu kepada KPK. Lalu kemudian KPK mengeluarkan rekomendasi. Nah, yang beliau agak kaget adalah dari 43 nama yang dikonfirmasi ke KPK, ada sejumlah nama yang cukup signifikan yang oleh KPK tidak boleh atau direkomendasikan untuk tidak dilantik. Ada dicentang merah atau kuning tentu, ya? Ya, of course. Nah, oleh karena nama Anda masuk nggak kira-kira di 43 nama yang di... Saya alhamdulillah tidak terlibat dalam urusan ini. Ya. Nah, Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa keputusannya untuk mengkonfirmasi nama-nama calon kabinetnya kepada KPK itu bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar pencitraan, tapi memang sungguh-sungguh beliau ingin menciptakan pemerintahan yang bersih. Maka rekomendasi KPK tersebut kemudian beliau tindak lanjuti. Nah, untuk menindaklanjuti ini kan butuh waktu, Bu. Kalau misalnya kita tidak tahu siapa saja nama-nama sudah masuk ternyata dari KPK lampu merah, nggak jadi harus ada penggantinya. Of course, jadi harus diganti, ulang dari awal lagi Pak prosesnya. Jokowi tidak ingin memaksakan nama-nama yang sudah diberi kode oleh KPK, apalagi Pak Abraham Samad sudah mengancam kalau dipaksakan dilantik yang warna merah 1 bulan, yang warna kuning 2 bulan gitu kan. Nah, tentu kan itu menjadi pertimbangan Pak Jokowi. Nah, kita coba simulasi. Saya tidak tahu siapa nama-nama itu dan kita tidak boleh berspekulasi karena ini menyangkut nama baik orang ya. Tapi biar lebih fair harus Mas Burhan yang menjawab. Sebentar, saya mau jelaskan dulu satu kalimat terakhir tadi.
Kalau kemudian ternyata nama-nama menteri yang tidak direkomendasi KPK itu dari partai politik, kan tentu harus melalui ketua umum partai politik itu lagi toh untuk dikonsultasikan. Sehingga oleh karena itu beliau waktu itu menyatakan akan mengumumkan kemarin malam di Pelindo itu karena memang beliau ingin cepat-cepat bekerja. Tetapi realitasnya berbicara lain. Tapi memang gitu. benar rencananya mau diumumkan di pelabuhan itu. Ya pada waktu itu memang ada pergerakan ke pelabuhan Tanjung Priok untuk pengumuman itu. Tetapi sekali lagi bahwa Pak Jokowi tidak ingin proses pengumuman menteri yang akan dibentuknya itu membuat beliau bermasalah di kemudian Pak Jokowi hari. tidak ingin 1 bulan setelah diumumkan tahu-tahu ada menterinya yang dipanggil KPK begitu. Kira-kira begitulah maksudnya beliau. Mas Burhan. Ya, sebenarnya dari sisi sudut ketatanegaraan itu gak ada masalah mengumumkan sampai 14 hari. Itu sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008. Yang menjadi masalah adalah ada beberapa statement dari Pak Jokowi sendiri atau Pak JK atau tim transisi yang memberi semacam keyakinan kabinet akan diumumkan segera setelah pelantikan. Bahkan Pak Jokowi mengatakan 1 sampai 2 hari akan diumumkan. Jadi menurut saya harus ada manajemen komunikasi publik yang baik, harus ada kesetaraan dan kesamaan frekuensi. Ya, itulah karena belum ada staf susnya. Ya, saya setuju itu. Jadi juru bicara presiden memang harus segera terbentuk. Harus ada satu pintu komunikasi ke publik agar ketika terkait dengan masalah ini itu tidak seperti menciptakan kesimpang siuran. Yang kita tangkap adalah ada perbedaan pendapat di antara elit-elit pendukung partai Pak Jokowi dan itu disebabkan oleh rekomendasi KPK yang kemudian berakibat pada tadi. Jadi damage controlnya harus baik, harus diatur komunikasi publiknya satu pintu, bahkan Pak Jokowi dan Pak JK itu harusnya sedikit mengerem komunikasi ke media. Kurangi statement ya. Kurangi statement Biarkan yang jubir. Kurangi statement agar Pak Jokowi mudah berkelit di kemudian hari. Kalau pernyataannya misalnya 1-2 hari kita akan membentuk kabinet kerja, kita akan umumkan segera, bisa malam ini, bisa siang ini kita umumkan di Tanah Abang, kita umumkan misalnya di Pelindo dan seterusnya, itu kan memberikan keyakinan kepada publik bahwa akan segera diumumkan. Padahal waktu masih sangat tersedia. Jadi buat saya, karena statement itu langsung dari persis Pak Jokowi juga, termasuk Pak JK juga memberikan pernyataan yang mengesankan tadi. Yang muncul dalam 3 hari ini adalah noise. Nah, noise itu harus dikurangi. Caranya adalah satu pintu untuk komunikasi agar publik bisa menangkap substansi. Dan buat masyarakat juga harus lebih sabar menunggu gitu ya. Lebih baik kita sabar menunggu daripada mendapatkan menteri yang justru selama 5 tahun ke depan bukannya membantu malah menjadi beban buat Mungkin Jokowi. masyarakat bersabar, Mas. Tetapi politisi ini yang nggak sabaran. Termasuk medianya juga nggak sabaran gitu ya. Ya, masih juga. Saya mengamini rekomendasi. Ya itu fakta. Saya mengamini rekomendasi Mas Burhan tadi ya, bahwa presiden juga wakil presiden agar membuat pernyataan-pernyataan di publik yang bersifat instan. Betul. Ya, tetapi Bahkan bukan hanya instan, ada beberapa yang bertentangan. Misalnya Pak Jokowi memberi semacam hint akan diumumkan di Pelindo, di Tanjung Priok. Pak JK ngomong ke publik akan diumumkan di Istana. Ini kan pernyataan yang bertentangan. Itu nggak bagus. dari segi untuk pengamat menciptakan Mas Burhan kredibilitas. melihat lebih baik di mana presiden? Loh, kok Kalau saya menurut jadi saya bosnya? lebih baik di Istana. Jadi buat saya Pak Jokowi sudah menampilkan atraksi simbolik sekian bulan. Sejak tanggal 22 Juli ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang sampai sekarang. Kalau kemudian mengumumkan di Pelindo, di Tanjung Priok, itu kesan simboliknya terlalu lebay. Karena sebelumnya waktu tanggal 22 Juli Pak Jokowi JK juga sudah mengumumkan di Pinisi juga. Jadi lebih baik, lebih presidensial di Istana dan Pak Jokowi tampil sebagai presiden, sebagaimana kita tahu sejak tanggal 20 beliau adalah presiden, dan mengumumkan skuad kabinetnya. Kurangi hal-hal yang simbolik bahwa beliau pengen menunjukkan visi kemaritiman. Betul, kita harus dukung. Tetapi tidak harus ditunjukkan secara sangat berlebihan. Jangan lupa, sekarang yang akan mengumumkan adalah Presiden Republik Indonesia. Ini Dan penting itu ya. Istana ya. Istana Iya, roh istana negara marwahnya juga harus Karena bersifat istana kan bukan cuma sekedar bangunan, tapi itu kan simbol kan, lambang dari negara Dan Indonesia. soal bahwa pelabuhan itu menampakkan visi 5 tahun yang akan dituju Pak Jokowi, itu betul. Cuma buat saya, visi itu kan tidak harus ditunjukkan secara simbolik, tapi cara pandang, karakter, nomenklatur. Yang penting itu konsep yang sudah dikampanyekan selama ini. Siapa orang yang mengisi? implementasinya yang paling penting. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-Bapak sekalian. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.